Oke guys, kali ini kita akan mengomentar berita ya, akan bahas tentang kelanjutan kasus antara TNI dan Bapak Ferry Irwandi. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pas petang, Saudara, Polda Metro Jaya mengungkap materi konsultasi yang dilakukan Komandan Satuan Siber TNI pada Senin kemarin atas dugaan tindak pidana yang dilakukan founder Malaka Project Ferry Irwandi. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya, AKBP Vian Yunus, menjelaskan dugaan tindak pidana yang dikonsultasikan pihak TNI adalah dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi yang dilakukan Ferry Irwandi. Nama baik ya. Lebih lanjut, Vian menjelaskan pihaknya telah menyampaikan kepada otoritas TNI soal putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang institusi untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Sehingga mengutip putusan MK itu, maka laporan harus dibuat atas nama pribadi. Ya. Jadi nggak boleh dalam bentuk organisasi, tapi dalam bentuk orangnya, misalnya jadi korban gitu ya. Jadi jangan satu organisasi yang mengusulkan, tapi perorangan. Kalau misalkan terdampak, kalian laporkan gitu ya. Jadi nggak langsung banyakan, tapi perorangan gitu ya. Kan menurut putusan MK kan institusi kan nggak bisa melaporkan kalau pribadi, kalau pencemaran nama. Kalau hasil tindak pidana itu tindak pidana yang diadukan oleh pihak itu apa sih Pak sebetulnya? Kan itu kalau tindak pidana yang dilakukan pencemaran nama baik, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Institusi atau perorangan institusi? Pokoknya sama ini. Institusi aja, institusi ya. Sebelumnya pada Senin sore, Mabes TNI melaporkan temuan dugaan tindak pidana yang dilakukan founder Malaka Project sekaligus pemengaruh atau influencer Ferry Irwandi ke Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan. Secara khusus, Komandan Satuan Siber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring, mengungkit soal algoritma yang diungkap Ferry via akun media sosialnya. Untuk itu, menurut Juwinta, pihaknya sudah berupaya menghubungi Ferry, namun tidak bisa dihubungi. Hasil dari patroli cyber, terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Nanti dong, itu kan nanti kan ada penyidikan. Nanti biar kita lanjutkan. Saya pikir itu dulu saja. Nanti saja, kita nggak bisa. Kami coba handphonenya mati nggak bisa, staf saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai dana cyber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa, itu aja. Terima kasih. Menanggapi ancaman pidana yang akan dilaporkan TNI ke polisi, founder Malaka Project Ferry Irwandi menyatakan kesiapannya menghadapi segala proses hukum yang ada. Perihal dirinya yang tidak bisa dihubungi pihak TNI, Ferry mengaku aneh karena nomornya masih bisa diakses pihak wartawan. Dalam pernyataannya, Ferry juga menegaskan dirinya tidak akan terintimidasi oleh laporan itu. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Gitu. Kalau memang mau diproses hukum ya, ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Ya, jadi itu pernyataan dari Pak Ferry tentang udah dihubungi atau belum. Ternyata katanya belum gitu. Padahal kan dari TNI bilang udah dihubungi tapi nggak bisa. Itu beda ya. Antara yang udah dihubungi tapi nggak bisa, mungkin gara-gara sibuk, HP mati dan sebagainya, sama belum pernah dihubungi sama sekali. Berarti di sini mungkin TNI-nya itu ada miskomunikasi sama staf yang disuruh, mungkin belum menghubungi. Tapi bilangnya udah menghubungi, tapi nggak ada tanggapan. Karena kalau misalnya udah dihubungi ya ada buktinya tuh, entah itu kalau telepon, berarti ada telepon yang ketolak gitu. Nah kalau misalnya lewat SMS, nanti kan ada bukti SMS-nya. Nah kalau lewat WA itu juga ada kan, misalnya WA lewat pesan gitu, itu juga ada buktinya. Nah kalau misalnya dari pihak TNI bilang, wah ini nggak ada buktinya nih, nggak ada pesan yang dikirim, berarti kan dari TNI-nya tuh udah berbohong ya, masalah menghubungi Bapak Ferry-nya yang ternyata belum dihubungi. Itu ya salah satu bentuk penyidikannya mungkin seperti itu ya. Tapi temuan dugaan tindak pidana terhadap Ferry Irwandi, aktivis HAM Usman Hamid menyebut tindakan TNI sudah di luar tugas pokoknya sebagai penjaga keamanan negara. Mengenai ancaman siber yang diselidiki TNI, seharusnya menurut Usman adalah ancaman terhadap pertahanan. Sehingga ia menilai tindakan TNI yang melaporkan Ferry adalah bentuk ancaman kebebasan berekspresi. Itu ya. Dari HAM-nya Saya kira juga tindakan itu adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan karena berada di luar tugas pokok dan fungsi dari TNI. TNI itu adalah alat negara untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan, bukan urusan keamanan dalam negeri, bukan urusan tindak pidana seperti yang mau diarahkan pada Ferry Irwandi.
kalaupun kita mau berbicara tentang ancaman cyber, seperti yang dimaksud oleh Komandan Satgas Cyber Mabes TNI, maka ancaman cyber yang dimaksud adalah ancaman cyber pertahanan atau cyber defense, bukan ancaman cyber segala ancaman. Kalau begini caranya, ini namanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Ya, jadi setiap aparat tuh memiliki fungsi masing-masing. Misal polisi kan ada fungsinya dari melayani masyarakat dan sebagainya. Kalau dari TNI itu untuk pertahanan negara. Nah itu kalau misalnya yang bagian negara ini itu ngurusin urusan sipil, itu kan udah di luar fungsinya. Sehingga tadi ya nggak efektif juga, dan akhirnya jadi ada benturan kepentingan. Kok dari TNI tiba-tiba ngurusin masalah sipil gitu kan, jadi ada pertanyaan gitu. Nah, kayak gitu mungkin dari pihak HAM-nya yang mengatakan, wah, jangan-jangan kalau misalnya ini diteruskan, itu malah jadi membungkam suara-suara yang kritis. Gitu. Itu yang jadi khawatiran. Jadi ada pelarangan dari kebebasan dalam berekspresi, ya, dalam menyampaikan pendapat gitu ataupun kritikan, misalnya seperti itu. Dari HAM-nya. Meski baru bersifat konsultasi, Mabes TNI menegaskan tetap akan melakukan upaya hukum terhadap Ferry Irwandi masih berdasarkan temuan diteruskan. sejumlah fakta atas dugaan tindak pidana. Lalu tepatkah langkah TNI ini dan apa dampaknya terhadap kebebasan berekspresi bagi masyarakat sipil? Kami diskusikan ini bersama mantan Kepala Badan Intelijen Strategi Soleman Ponto dan bergabung pula bersama kami peneliti senior Posdem Ferry Amsari. Selamat sore dengan Tifal semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Bung Ferry, begini, walaupun kemudian konsultasi dari pihak TNI merasa ada dugaan tindak pidana di situ, kalaupun kemudian dari institusi akan melaporkan secara hukum, prosedurnya harus gimana? Ya, gimana nih prosesnya? Kepolisian merasa terancam dengan apa yang disampaikan oleh Ferry Irwandi. Terancam. Sepertinya, militer kita ya terancam dan melaporkan melalui pihak kepolisian. Menurut saya memang TNI juga perlu membaca Undang-Undang Dasar ya, bahwa warga negara Indonesia itu dijamin haknya untuk berpendapat. Nah, kalau pendapat saja kemudian dianggap sebagai kriminal, itu kan juga aneh. Apalagi perlu dipahami bahwa Ferry Irwandi itu kan menyebarkan informasi. Penyebaran informasi seperti itu dilindungi di pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi, menyebarluaskan informasi itu dalam berbagai media yang mereka miliki. Itu kata Undang-Undang Dasar. Apalagi saya sepakat dengan pernyataan Pak Amir tadi bahwa tugas pokok TNI ada di pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam ruang pertahanan negara. Nah, ruang kemudian sipil itu sama sekali tidak boleh disentuh oleh militer. Militer tidak boleh kemudian dalam konteks kemerdekaan berpendapat warga negara melaporkan warga negara itu kepada kepolisian untuk kemudian dijadikan kriminalisasi. Bagi saya ini kriminalisasi terhadap warga negara, bukan urusan TNI untuk sektor keamanan ya. Urusan TNI itu sektor pertahanan. Nah, Pak Soleman juga ada pernyataan dari Bung Usman bahwa ini sudah di luar dari tupoksinya TNI soal urusan pertahanan dan keamanan negara. Kalau menurut Anda? Oke, begini. Saya pertama dulu sepakat dengan Pak Ferry Amsari bahwa untuk menyatakan pendapat itu adalah hak segala bangsa, hak segala orang. Namun, pertanyaannya pendapat yang bagaimana yang boleh disampaikan? Kalau pendapat ini dapat mengakibatkan bercerai-berainya bangsa ini, apakah tidak boleh? Yang pertama, kalau pendapat itu mengandung fitnah, apakah itu boleh? Nah, kan itu pertanyaannya. Nah, TNI sekarang ini yang disampaikan itu karena merasa difitnah. Dengan apa? Ini saya baca. Karena kebetulan saya juga mencatat beberapa pernyataan dari Ferry ini. Yang pertama ya, tanggal 28 Agustus Instagram. Yang ditulis Ferry itu apa? Sepanjang sejarah, darurat militer selalu hadir dengan janji menstabilkan keadaan. Tapi faktanya kebebasan sipil dibatasi, oposisi ditindas, media disensor. Tanggal 28. Tanggal 29. Bentar, tanggal 29. Ditulis lagi, jangan sampai negara ini jatuh pada darurat militer. Kalau sampai terjadi, kebebasan sipil akan hilang dan kekuasaan penuh ada di tangan mereka yang memegang senjata. Tanggal 31, update terkini. Darurat militer hari ini bisa kita cegah. Terima kasih kerja keras dan kerjasama. Baik. Satu lagi. Tanggal 5 September, Instagram. Darurat militer hari ini bisa kita cegah. Terima kasih atas kerjasama. Baik. Pertanyaan saya, apakah ada darurat militer? Oke. Nah, itu masalahnya. Pertanyaan saya juga yang disampaikan Ferry itu fakta sejarah, kebenaran opini, kebenaran pendapat. Di mananya pernyataan Ferry itu menyebabkan pecah belah negara ini? Sektor mana yang disebut pelanggaran pertahanan itu? Nah, ini kan pernyataan-pernyataan konyol. Misalnya pernyataan Ferry bahwa darurat militer itu akan menyebabkan militer akan lebih dominan, dan itu sangat berbahaya. Itu benar. Kajian konstitusi mengatakan itu benar. Gitu ya. Militer itu bahkan tidak boleh bersentuhan dengan ruang sipil. Urus kalau ada serangan dari luar ke dalam. Kalau kemudian soal kedudukan sipil, kedaulatan sipil, nggak boleh militer ikut campur. Kalau nggak, kacau negara ini. Jadi pernyataan-pernyataan Ferry itu benar, fakta semua itu. Secara keilmuan maupun secara kesejarahan. Jadi dibela juga nih dari HAM-nya juga ya. Jadi, wah ini ternyata boleh gitu disuarakan. Karena emang kebenaran ketika
militer itu bisa masuk gitu ya. Jadi misalnya darurat militer gitu. Itu kan berarti sipil tidak mampu untuk mengatasi atau mengatur publik lagi, sehingga militer tuh harus masuk mengendalikan situasi. Nah, itu kan darurat militer. Makanya militer tuh harus ikut campur. Nah, karena sekarang kondisinya itu nggak darurat militer, maka militer tuh nggak boleh masuk. Ya harus terpisah dengan sipilnya. Karena pemerintahan masih bisa memegang nih, masih bisa mengendalikan keadaan di negara ini gitu. Kalau misalnya udah nggak mampu baru gitu ya, ada road meter keluar ya, perintahnya baru militer bisa masuk gitu untuk mengendalikan situasi, untuk mengamankan keadaan. Nah, kalau misalnya belum ada, jangan sampai militer tuh masuk ke sipil, nanti jadi ada benturan kepentingan dan tadi ya ada apa ya, masalah dalam pengaturannya lah. Tuh. Itu kan pendahuluannya. Yang dari masalah itu di sini dia sebut darurat militer hari ini kita bisa cegah. Pertanyaannya di mana darurat militer itu? Ya kalau tidak Ada nggak darurat militer? Ya kalau tidak terjadi darurat militer, berarti ya tidak ada permasalahan dengan pernyataan Ferry. Apa masalahnya? Iya. Masalahnya dia menuduh bahwa ada darurat militer. Masalahnya militer tersinggung bahwa darurat militer itu adalah urusan fitnah, militer. Itu yang salah, militernya yang salah. Jadi militer merasa darurat militer itu hanya urusan militer, itu urusan sipil juga. Oke, sorry, saya harus potong di situ karena kita harus jelas juga nih mengukur mana yang bagian untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Kalau menurut Anda, Pak Sulaiman, batasnya di bagaimana mana? yang harus dijaga bagian itu? Ya itu tadi pernyataan-pernyataan bahwa darurat militer hari ini sudah kita bisa tiadakan. Pertanyaannya mana darurat militer? Pak Sulaiman, siapa Ya, yang kan mengadakan darurat militer? Emang militer yang mengadakan darurat militer? Ya pelaksananya kan darurat militer kan tentara. Itu yang Anda Ya, salah. ya, itu. Penentu kedaulatan darurat militer itu adalah melalui presiden. Presiden itu presiden sipil. Jadi kalau kemudian yang disalahkan tidak terjadi darurat militer, ya itu ya presiden. Nah, Kenapa militer yang tersinggung? Oh ya jelas Pak, kan Oke. ada darurat sipil, Ya memang ada darurat militer. Kan itu. Pak Sulaiman, sejak kapan penentuan darurat Itu. militer itu adalah kejahatan? Lah, kan dibilang itu kejahatan di situ dibilang. Ya, sekarang saya bilang darurat militer gagal. Emang itu kejahatan? Lah darurat sekarang dibilang hari ini kita pertanyaannya mana ada darurat militer? Kan itu masalahnya. Oke. Kalau tidak ada darurat militer, ngapain militer? Oke, saya tersinggung? coba nengahin dulu. Iya, jadi kayak kegeeran gitu ya dari militernya, bilang, wah nggak jadi nih darurat militernya. Kok militernya yang tersinggung? Padahal kan bagus kalau misalnya darurat militer itu tidak terjadi. Karena kalau misalnya terjadi berarti dari sipilnya itu nggak mampu untuk mengatasi situasi. Ya harusnya dari militernya senang juga dong gitu. Kalau misalnya darurat militer itu tidak terjadi, karena kalau misalnya terjadi, militernya pasti juga akan ikut serta, akan kesusahan juga, akan ikut apa ya, membantu supaya mengamankan situasi supaya menjadi lebih aman. Itu yang harusnya militer itu ikut bersyukur, tapi kok malah tersinggung, gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan, kenapa mereka tersinggung? Bukannya seneng ya, kerjanya nggak terlalu berat, tapi malah menyalahkan salah satu influencer, gitu kan? Oke. Ya itu kan menuduh militer. Oke, gini, Pak Sulaiman, karena kan dugaannya kan dugaan pencemaran nama baik, tapi pada akhirnya kan menjaga. Oke, sorry Pak Sulaiman, begini. Nama baik siapa Pak Sulaiman? Ya, tentara. Bapak salah tuh. Baik, Pak Sulaiman, saya mau bertanya nih, karena kan sekarang dugaannya adalah pencemaran nama baik institusi, tapi kemudian ada kaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan negara. Jadi yang mana yang benar nih sebetulnya? Bagi saya itu tadi bilang bahwa tentara itu karena disebut bahwa itu seakan-akan ada di situ. Ini negara kita kan hanya melihat kalau ada kudeta militer ya tentara. Ya sudah pasti ini ada tentara ya di situlah. Nah, ini salah lagi nih. Nah, gimana tuh, Pak? Ini salah paham. Jadi darurat militer itu bukan pernyataan kudeta tentara. Jadi salah tuh Pak Sulaiman. Darurat militer itu memang diatur juga. Kalau kemudian negara memang dalam keadaan tertentu yang perlu diumumkan darurat militer. Ferry benar, dalam fakta sejarah darurat militer itu lebih banyak menghilangkan hak-hak sipil. Pernyataan bahwa sekarang berhasil mencegah darurat militer itu biasa saja. Oke. Jadi karena presiden lah yang akan menentukan sebagai penguasa tertinggi mau darurat sipil kah, mau darurat militer kah. Oke. Jadi harus dipahami ini baik-baik konteksnya. Oke. Tidak ada itu menyinggung militer gitu ya. Terakhir, Pak Sulaiman, begini, karena kan dari pihak Polda Metro Jaya juga sudah menjelaskan bahwa secara institusi tidak bisa disampaikan laporan ini, harus secara pribadi. Kalau begitu, siapa yang dirasa bisa untuk mengadukan dugaan pencemaran nama baik itu menurut Anda, Pak Sulaiman? Ya, jadi kan institusi itu kan dalam satu bagian atau satu organisasi itu nggak bisa langsung melaporkan karena kan nggak tahuan siapa nih yang jadi korban itu. Sedangkan kalau misalnya pencemaran nama baik, maka nama baiknya salah satu orang yang dirugikan dari pernyataan Bang Ferry. Ya, jadi nggak bisa dilakukan secara institusi atau organisasi, tapi harus perorangan, orang yang merasa dirugikan atas pernyataan Bang Ferry ini. Gitu ya. Jadi itu ya apa ya, masalah hukum pencemaran nama baik ini. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Gitu. Kan Polda lebih tahu masalah hukumnya. Kan di situ. Kan sekarang tentara itu hanya membawa ke Polda ini ada begini. Bagi kami itu adalah pencemaran nama baik. Ya silakan bagi Polda seperti apa urusannya dia. Bung Ferry gimana, Bung Ferry? Tapi ini untuk diketahui bagi tentara
itu adalah pencemaran nama baik. Kalau dianggap tidak, ya terserah. Oke, Bung Ferry. Ya, Singkat saja Bung Ferry terakhir. Kan begitu. Delik pencemaran nama baik itu delik terhadap orang. Nggak mungkin juga nama baik itu nama baik institusi itu nggak ada. Karena institusi merasa terhina, lalu institusi menjelaskan di depan pengadilan kami institusi militer merasa terhina, nggak ada. Institusi itu bukan manusia. Oke. Jadi jangan dibawa ke perasaan, itu salah betul di dalam konsep pemidanaan. Oke, Bung Ferry, Pak Soleman Ponto, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat sore semuanya. Nah, itu ya, jadi masih dalam penyidikan ya, dan katanya juga kan nggak bisa dilibatkan institusi untuk menuntut seseorang gara-gara pencemaran nama baik. Karena nama baik itu kan perseorangan. Siapa nih yang dicemarkan? Misalnya ada 5 orang, oh disebut namanya ini udah difitnah, sudah dibohongi dan sebagainya, baru itu ada indikasi dari pencemaran nama baik. Kalau kita bilang satu organisasi itu dicemarkan nama baiknya, itu baru nggak bisa gitu, nggak bisa dilaporkan seperti itu. Jadi harus ada yang dirugikan dulu, baru nanti yang dirugikan ini menuntut gitu. Wah, ini Bapak Ferry nih udah memfitnah, siapa namanya, baru nanti ini bisa diproses nggak nih gitu kan. Yang kemarin yang dan yang berkonsultasi itu masih menyelidiki apakah bisa dibawa atau tidak gitu atas nama institusi. Nah, ternyata bagi dikonsultasikan itu nggak bisa dalam institusi, ya nggak bisa dalam organisasi gitu namanya. Harus ada orang yang dirugikan baru bisa dituntut gitu ya. Bapak Ferry-nya harus bisa ada orang yang dirugikan baru diproses. Dan dari keterangan Bapak Ferry-nya ya sebagai responnya juga, dia juga bilang nggak takut atas pernyataan TNI tadi. Ya kalau misalnya emang ada indikasi, ada proses hukum yang harus dia jalani, dia itu juga berani untuk menghadapi proses hukum tersebut. Karena kan kita negara hukum dan harus diproses secara hukum juga. Tapi kan tadi ya, TNI itu kan masalah ini ya, pertahanan negara gitu. Apakah gara-gara pendapat salah satu orang gitu, itu bisa menyebabkan negara ini tuh dalam ancaman gitu kan. Itu yang jadi pertanyaan. Ini aparat bukan melindungi negara, tapi malah menyerang warga sipilnya. Itu yang jadi pertanyaan juga. Gitu ya, dari diskusi tadi. Nah, tapi ya ini masih dalam proses penyidikan ya. Jadi nanti siapa nih yang bakal dirugikan, atau bakal diteruskan gak nih ya proses hukumnya, atau mungkin dicabut, kita masih belum tahu. Nah, mungkin dari video ini kita belum bisa mengambil kesimpulan ini bakal diteruskan atau tidaknya gitu ya. Ini masih dalam perdebatan. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Dan kalau kalian terkait dengan sumber videonya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.